Perkenalkan, nama saya Dewa Aya Sari dengan NIM 2414201110 dari kelas A5 semester 4. Saat ini saya akan membuat tugas UAS dalam bentuk proyek dengan mata kuliah keperawatan dewasa sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi dengan dosen pengampu Nurse Ariska Eskep MK. Saya akan membawakan materi mengenai sistem pencernaan. Yang pertama, definisi. Sistem pencernaan manusia atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga anus. Saluran yang disebut dengan saluran gastrointestinal ini berfungsi memecah dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui sistem peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, serta pankreas. Proses ini melibatkan pencernaan mekanis yaitu mengunyah atau gerakan peristaltik, serta kimiawi atau enzim untuk diserap tubuh lalu membuang sisa makanan. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut, gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim amilase. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyerapan makanan dan digunakan oleh tubuh. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di nafas saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian gag, yakni kejadian ketika makanan masuk ke dalam tenggorokan. Selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah organ perongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencerna. Enzim ini melanjutkan proses membagi makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Lambung akan mencampur makanan dari kerongkongan dengan cairan pencerna yang diproduksinya, ya seperti asam dan enzim. Di dalam organ ini, makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut dengan kim atau cin. Selanjutnya ada usus halus. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil berakhir di usus halus. Usus halus adalah saluran kecil sebesar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Organ pencernaan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus ini memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan gizi. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Selanjutnya adalah hati. Hati memiliki banyak fungsi.
Tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau racun. Selanjutnya, kantung empedu. Kantung empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresi oleh hati. Cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Selanjutnya yakni pankreas. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Selanjutnya adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Selanjutnya adalah biokimia. Proses pencernaan didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Yang pertama, proses pencernaan. Karbohidrat dimulai di mulut saat enzim amilase saliva memulai memecah pati menjadi maltosa. Meski aktivitas ini terhenti sementara ketika makanan mencapai lambung yang bersifat asam. Pencernaan utama kemudian berlanjut secara lebih efektif di duodemen dengan bantuan amilase pankreas yang bekerja optimal dalam kondisi pH netral. Selanjutnya, enzim-enzim pada permukaan usus halus atau brush border seperti maltase, sukrase, dan laktase menyelesaikan tahap terakhir pemecahan karbohidrat menjadi bentuk yang paling sederhana, yakni monosakarida yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa kemudian diserap oleh tubuh melalui mekanisme transport aktif, sedangkan fruktosa diserap melalui difusi terfasilitasi sebelum seluruhnya diangkut menuju hati. Penting untuk dicatat bahwa efisiensi proses ini sangat bergantung pada keberadaan enzim. Defisiensi enzim tertentu seperti laktase dapat memicu gangguan pencernaan seperti intoleransi laktosa. Yang kedua ada pencernaan protein. Proses pencernaan protein diawali secara intensif di dalam lambung, di mana asam klorida atau HCI berperan penting untuk mendenaturasi struktur protein agar lebih mudah diurai. Di lingkungan yang asam tersebut, enzim pepsin mulai bekerja memotong rantai protein yang panjang menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu polipeptida dan pepton. Setelah memasuki usus halus, enzim pankreas seperti tripsin dan kimotripsin diaktifkan untuk melanjutkan pemecahan fragmen protein tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil. Tahap akhir dari rangkaian ini dilakukan oleh enzim peptidase pada brush border usus halus yang mengubah fragmen tersebut menjadi asam amino bebas agar dapat segera diserap ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh tubuh. Yang ketiga, proses pencernaan di usus halus. Usus halus berperan sebagai organ paling vital bagi tubuh manusia dalam menjalankan proses pencernaan kimiawi sekaligus penyerapan nutrisi. Dalam menjalankan fungsinya, aktivitas usus halus sangat bergantung pada hormon sekretin dan CCK yang mengatur pelepasan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung, serta memicu sekresi enzim pankreas dan cairan empedu. Secara struktural,
Dinding usus halus dilengkapi dengan vili dan mikrofili yang sangat krusial karena mampu memperluas permukaan penyerapan hingga ratusan kali lipat, sehingga nutrisi dapat diambil secara maksimal. Setelah proses pembicaraan selesai, seluruh nutrisi yang larut dalam air akan langsung disalurkan menuju hati. Sementara nutrisi yang larut dalam lemak akan dialirkan melalui sistem limfatik sebelum akhirnya masuk ke peredaran darah. Yang keempat adalah pencernaan lemak. Proses pencernaan lemak dimulai dengan tahap emulsifikasi, di mana garam dan empedu berperan penting dalam mengubah lemak yang tidak larut air menjadi butiran-butiran kecil agar lebih mudah diproses. Setelah diemulsikan, enzim limpase pankreas mulai bekerja untuk memecah lemak atau trigliserida tersebut menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Selanjutnya, produk-produk lemak ini akan membentuk misel agar dapat menembus dinding usus, yang kemudian dirakit kembali menjadi kilomikron di dalam sel mukosa usus. Beberapa dengan nutrisi lain, kilomikron tidak langsung berbeda dengan nutrisi lain. Kilomikron tidak langsung masuk ke dalam pembuluh darah, melainkan harus melewati pembuluh limfa terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Sekian pembahasan mengenai sistem pencernaan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih.